Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di ruangan ini maupun yang bisa mengikuti ibadah ini secara virtual, baik siaran langsung, siaran tunda, maupun sidang jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore. Selamat beribadah, selamat menikmati segala anugerah dan kemurahan yang Tuhan masih berikan bagi kita sekalian. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian nomor 396 dari buku Nyanyian Rohani. 396 dari buku Nyanyian Rohani. Ku di tanganmu. Di tangan, di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sudah jemaat, mari sama-sama kita berdiri. Ku di tanganmu, di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Selalu berada di dalam genggaman tangan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Membuat kehidupan kami merasakan damai dan sejahtera Tuhan. Karena tangan kasih-Mu Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kami sekalian ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan yang Tuhan telah limpahkan kami kepada kehidupan kami sekalian ya Tuhan. Atas segala pemeliharaan yang sempurna bagi kehidupan kami, sehingga di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin Tuhan tidak menentu ini, kehidupan kami bisa merasakan damai dan sukacita Tuhan. Karena pemeliharaan-Mu nyata bagi kehidupan kami sekalian, sehingga kami bisa selalu mengucap syukur, selalu Tuhan
belajar Tuhan untuk meninggikan dan mengagungkan pribadi-Mu Tuhan. Sebagaimana pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dalam ucapan syukur kepada pribadi-Mu lewat ibadah dan pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon pimpinan penyertaan-Mu Tuhan sebagai Imam Besar Agung kami yang beracara di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kami ya Tuhan, yang memimpin kami, yang membaharui kehidupan kami Tuhan lewat percikan darah-Mu, lewat pengurapan yang kuat daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan kami lakukan berkenan di hadapan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai kehidupan kami, kuasai ruangan di mana kami bisa beribadah dan melayani pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami pelayan-pelayan-Mu semua Tuhan kami serahkan, memimpin pujian pemain musik, operator Tuhan, sampai nanti hamba-Mu yang akan menyatakan berita firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, layakkan kami, pakai kami Tuhan untuk bisa melayani sidang jemaat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mengganggu, menghalangi, merintangi dengan segala tipu dayanya, kami bersatu hati untuk tolak, untuk usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jamah juga alat-alat yang kami pergunakan untuk bisa pelayanan ini terjadi Tuhan, melayani sidang jemaat-Mu yang jauh, baik juga yang ada juga di ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami akan memulakan ibadah dan pelayanan kami ini hanya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjut memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian nomor 80 dari buku nyanyian rohani, Betapa Heranlah, Heranlah. Betapa heranlah, heranlah, heranlah. Betapa heranlah, oh heranlah. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, heranlah. Betapa heranlah, heranlah, heranlah. Betapa heranlah, oh heranlah. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, oh heranlah. Betapa heranlah, heranlah, heranlah. Betapa heranlah, oh heranlah. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, oh heranlah. Betapa heranlah, heranlah, heranlah. Betapa heranlah, heranlah. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, sungguh heranlah. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut lagi pujian kita dengan pujian dari buku nyanyian Pesalu, Kesukaan Surga. Nomor 33 buku nyanyian Pesalu. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mungkin kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Mari sama-sama kita berdiri. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mungkin
kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mampu kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mampu kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Puji Tuhan. Dan saatnya bagi kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan kehidupan kita sekalian, hati kita untuk dapat menerima seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian nomor 277 dari buku Nyanyi Rohani. Nomor 270, Saat Teduh Saatnya Ku Berdiam Diri. Saat teduh saatnya ku berdiam diri. Nanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Kini tiba saatnya ku rendahkan diri. Pulihkan gereja-Mu kudus dan sempurna. Sedang jatuh bersama kita berdiri. Saat teduh, Saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam hidupmu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu Tuhan dari awal. Saat teduh, saatnya ku berdiam diri. Kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Kini tiba saatnya ku rendahkan diri. Pulihkan gereja-Mu kudus dan sempurna. Teduh saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Saat teduh, saat ku berdiam diri. Dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Saat teduh, saatnya ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan segala kebajikan dan kemurahan Tuhan, mujizat-mujizat dan keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat dan pengertian lewat kuasa firman Roh Kudus dan kasih Tuhan. Bukakanlah firman-Mu Tuhan bagi kami semua, dan urapilah kami melalui hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar dan jelas,
dan murni sesuai kehendak Tuhan. Biarlah firman Roh Kudus dan kasih Tuhan petang ini adalah uluran tangan Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung Imam Besar, terulur benar-benar menjamah kami ya Tuhan, memberikan kelegaan bagi kami di tengah-tengah padang gurun dunia akhir zaman yang gelap gulita, paling jahat, paling kotor, paling najis, paling busuk sekarang ini Tuhan. Jika kami tidak ada bersama Tuhan, Engkau meninggalkan kami, ya hidup kami pasti hancur, binasa selama-lamanya. Mohon belas kasih-Mu, jangan tinggalkan kami Tuhan. Nasib kami hanya seperti sehelai rambut yang kecil lemah, tidak berdaya apapun Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, gembalakan kami semua. Terima kasih dan urapi seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ikuti pada secara langsung maupun virtual dimanapun berada. Urapi untuk mampu mendengar firman sungguh-sungguh sampai kami bisa melakukan firman-Mu. Sepatah kata firman jika kami terima malam ini Tuhan, kami lakukan, kami praktekkan, pasti ada kuasanya. Mujizat-mujizat terjadi, keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Kuasa setan iblis lewat roh jahat, najis, ngantuk, keras hati, main-main, roh tidak percayakan firman, roh durhaka, kurang ngajar dan lain-lain, kami usir pergi dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebesaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, rekan seperjuangan hamba Tuhan dalam pelayanan bersama istri, saya sampaikan bagi kita semua salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus dan selamat sore semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian secara virtual, siaran langsung, siaran tunda maupun yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pengajaran firman Tuhan dalam pengajaran kitab Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Wahyu pasalnya yang ke-16 ayat 17 sampai 21, yakni penumpahan cawan atau bokor murka Allah Bapa yang ke-7 atau hukuman yang ke-21 dari rangkaian hukuman Allah Tritunggal. Ya, mohon kipas angin diarahkan. Ya, baik. Hukuman yang ke-21 dari hukuman Allah Tritunggal. Kita baca ayat ini. Mari. Wahyu 16 ayatnya yang ke-17. Silakan. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah. Kesini arahkan maksud saya. Saya dehidrasi. Baik, terima kasih. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu. Ya. Katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana, sudah terlaksana. Dari dalam bait suci terdengarlah suara sudah terlaksana. Puji Tuhan. Terima kasih sampai di situ dulu. Jadi di pelajaran yang lalu kita sudah mendengar bahwa cawan yang ke-7 ini ditumpahkan ke angkasa. Secara jasmani, pengertian angkasa adalah ruang hampa di luar bumi yang sangat luas, tempat planet-planet, berbagai macam planet berada. Kita sudah tahu semua, puji Tuhan. Jadi itu dihukum oleh Tuhan sehingga terjadi suatu kegoncangan yang dahsyat di bumi ini. Terjadi suatu kegoncangan yang dahsyat di bumi ini. Ngeri sekali secara jasmani. Tetapi secara rohani, angkasa menunjuk kepada 3 hal. Angkasa menunjuk kepada 3 hal secara rohani, ya. Angkasa menunjuk kepada 3 hal. 1 adalah tempat di mana Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Jadi nanti Tuhan datang
kembali kedua kali itu terlihat di angkasa. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Teruskan. Kita yang hidup, yang masih tinggal Ya. sampai kedatangan Tuhan, Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, Ya. yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Ya. maka Tuhan sendiri akan Tuhan turun dari surga, turun terus. dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama diangkat dengan bersama mereka dengan dalam dia, awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan di angkasa. Gereja Tuhan yang sempurna, yang hidup sampai kedatangan Tuhan, diangkat dalam tubuh kemuliaan, diangkat ke angkasa bersama Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Sedangkan yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Ya. Nah, nanti kemudian di Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 berkerajaan di kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan imam-imam dan raja-raja. Lalu setelah itu berakhir, berkelanjutan, terakhir di Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Demikian pandangan ini harus jelas bagi kita semua, harus hidup jelas bagi kita. Sehingga kita ibadah melayani Tuhan, kita tidak ragu dalam ibadah dan melayani. Jadi imam-imam dan raja-raja. Jangan jadi pengangguran di kebun anggur Tuhan. Jangan jadi pengangguran di kebun anggur Tuhan. Cucu-cucu, perhatikan firman Tuhan, supaya kalian bisa paham bahwa tujuan Tuhan mati di kayu salib bukan hanya menebus dosa kita, bukan hanya itu. Berdasarkan kitab Ibrani pasal 9 ayat 14, Ibrani 9 ayat 14, Tuhan bukan hanya mati untuk menebus dosa kita saja, ya, tetapi Tuhan di atas kayu salib memperjuangkan ibadah dan pelayanan kita. Mari kita baca ayatnya, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang kekal. Terus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Teruskan. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi ibadah pelayanan kita sudah diperjuangkan oleh Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi, Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya menebus dosa-dosa kita, tetapi Tuhan tahu setelah manusia ini ditebus mau kemana dia. Nah, sebab itu Tuhan di atas kayu salib juga telah memperjuangkan ibadah pelayanan kita. Dulu bangsa Israel di tanah Mesir 400 tahun, kurang lebih 400 tahun dijajah di tanah Mesir. Ya. Lalu Tuhan ke tahun-tahun yang ke-400 memerintahkan Musa untuk menjadi pelepas dengan satu maksud dan tujuan, yaitu supaya bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Sedikit saya kasih tahu tentang angka 400 di dalam pelajaran ini. Angka 400 tahun dihitung sejak Yusuf atau Yakub dan Yusuf mati. Yusuf atau Yakub dan Yusuf ya mati di tanah Mesir. Sejak itulah Tuhan tidak berfirman. Sejak itulah Tuhan tidak berfirman lagi kepada manusia. Sampai waktu Musa di Gunung Horeb bertemu dengan Tuhan. Punya rentang waktu 400 tahun. Kira-kira 400 tahun. Ya, itulah yang disebut dengan zaman kegelapan
Allah tidak berfirman kepada manusia saat itu. Ya, sehingga apa yang terjadi? Fir'aun yang bayangan setan muncul sebagai penguasa, sebagai penjajah yang kejam terhadap bangsa Israel. Sehingga di tanah Mesir orang Israel berseru-seru terus kepada Tuhan. Dan tahun yang ke-400 baru didengar oleh Tuhan. Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pelepas bagi bangsa Israel. Nah, puji Tuhan. Kemudian 400 yang kedua, sejak matinya Nabi Maleaki, nabi yang terakhir di perjanjian lama, sampai datangnya Nabi Yohanes di perjanjian baru, itu merentang waktu juga 400 tahun. Sejak itu Tuhan tidak pernah berfirman lagi kepada manusia sampai nanti Bapak Sakaria, Imam Sakaria, bapaknya Yohanes, itu baru menerima firman tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi masa 400 tahun zaman gelap. Apa yang terjadi di masa ini? Sesudah bangsa Israel ditawan 70 tahun oleh tentara Babel, oleh Raja Babel, Raja Nebukadnezar, lalu mereka pulang tahun yang ke-70, membangun kembali bait suci, membangun kembali kota Yerusalem. Lalu kemudian ada Nabi Maleaki yang terakhir. Sejak Nabi Maleaki meninggal dunia, tidak lagi ada firman Tuhan. Sampai datangnya Nabi Yohanes Pembaptis. Nah, berfirman kepada bapaknya yang bernama Sakaria dulu. Kemudian tentang kelahiran Yesus juga. Nah, itu merentang waktu 400 tahun. Apa yang terjadi? Setelah itu bangsa Yunani menjajah dunia, khususnya bangsa Israel. Bangsa Yunani itu muncul. Sehingga kita dapat melihat dalam pelajaran sejarah, budaya Yunani waktu itu menguasai dunia ini. Mulai dari bahasa, budaya yang lainnya, pendidikan dan lain-lain. Lahirlah filsuf-filsuf yang terkenal seperti Plato, Aristoteles, kemudian dan lain-lain, ya. Aristoteles, Plato, siapa lagi itu? 3 yang terkenal itu. Nah itu, sehingga pikiran-pikiran manusia itu muncul dan dijadikan sebagai panutan atau dasar ilmu filsafat di dunia sampai sekarang. Sesudah itu bangsa Yunani ditaklukkan oleh bangsa Romawi sebelum masa berakhir 400 tahun. Juga sama, budaya Romawi itu menjadi ikonik dunia sampai sekarang. Contohnya kita masih menggunakan angka-angka Romawi, betul ya? Nah, itu kalau bahasa Latin, bahasa ini itu istilah ilmiah di dunia kedokteran, di dunia biologi, itu nama hewan, nama tumbuhan, menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Itu bahasa Latin itu, betul dokter ya? Bahasa Latin itu. Vertebrata yang sempat saya ingat, macam-macam itu dari bahasa Latin semuanya. Itu bahasa Yunani, bahasa Latin sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, jika Tuhan tidak berfirman, yang pertama setan akan muncul. Setan, Fir'aun, bayangan setan iblis, akan muncul dalam kekejamannya yang mengerikan. Yang kedua, jika Tuhan tidak berfirman, nah kebenaran manusia yang muncul. Kebenaran manusia, pikiran-pikiran manusia, kebenaran manusia, maaf, hari Jumat, Sabtu atau Jumat itu, hari Sabtu, ada yang coba bertanya tentang filsafat. Saya bilang saya bukan seorang filsuf, saya bukan ahli. Oh, begini Pak, maksud saya, kenapa kalau filsafat dibilang sesat, di Alkitab dibilang sesat, dalam kitab apa itu Pak namanya? Kolose, aku bilang ya. Terus saya bilang hati-hati dengan filsafat yang kosong. Nah, betul. Kenapa sampai ada filsafat? Ya saya karena bukan seorang filsuf, ya sebatas yang saya tahu. Filsafat itu kan sudah ada, rupanya orang ini rajin melihat YouTube, belajar tentang pengantar filsafat. Saya tidak mau lebih jauh ya, saya bilang pilih mana?
Filsafat atau Alkitab? Oh, saya pilih Alkitab lah. Kalau pilih Alkitab pasti ada kepastian. Saya kasih contoh falsafah bangsa kita sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu, itu falsafah. Tapi pertanyaannya, apakah dengan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika lalu dijamin masuk surga? Kan tidak begitu. Itu hanya untuk hidup berbangsa dan bernegara di dunia ini, sedangkan kita di dunia ini sampai di dunia yang akan datang. Betul Pak, terima kasih penjelasannya. Begitu, saya tidak tahu kalau mau berfilsafat, karena saya tidak pernah duduk langsung belajar filsafat. Puji Tuhan, hanya sedikit-sedikit lihat-lihat apa di YouTube sekarang ini. Hati-hati, hati-hati. Puji Tuhan. Nah, itu kalau Allah tidak berfirman, yang muncul tadi setan dalam wujud Fir'aun, kita sudah tahu bagaimana solah tingkah setan terhadap bangsa pilihan. Ya, setiap laki-laki yang lahir, bayi laki-laki harus dibunuh. Itu tidak boleh ibadah, harus kerja. Semua dilakukan hanya untuk menghancurkan ibadah. Sesudah itu 400 tahun yang kedua yang saya sebutkan tadi, sejak Israel selesai dipimpin oleh Nabi Maleaki sampai zamannya datangnya Nabi Yohanes yang merupakan perjanjian baru. Dan masa 400 tahun Allah tidak berfirman kepada manusia, disebut zaman gelap. Di situ muncul kebenaran-kebenaran manusia yang mempengaruhi dunia, bangsa Yunani, bangsa Romawi, sampai sekarang ini. Ya, banyak yang ditawan hidupnya manusia, terutama orang Kristen, gereja Tuhan ditawan dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan. Bukan tidak boleh belajar, ini di sini salahnya. Tapi sayang, setelah dia pandai menjadi seorang yang pandai, itu bukan malah lembut hatinya, malah keras menentang firman Tuhan. Makin pandai manusia, makin menentang firman Tuhan. Coba lihat. Kalau begitu apa tidak boleh pandai? Boleh. Harus pandai. Kalau diberikan kesempatan, ayo. Sekolah, kuliah. Tapi ingat, di atas kita ada Tuhan lebih daripada hikmat dunia. Amin. Tuhan lebih daripada hikmat dunia. Sekarang kenyataannya yang terlihat, semakin pandai, semakin merasa pandai, merasa berpengalaman, semakin keras hatinya. Dan semakin keras menentang firman Tuhan. Semakin keras menentang firman Tuhan. Udah masuk akal ini Om. Memang betul, firman Tuhan itu tidak masuk akal. Coba Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, berapa ketul dibutuhkan rotinya? Kalau pakai akal mestinya 5.000 ketul ya. Yesus butuh berapa ketul? 5 ketul roti dan 2 ikan. Masuk akal ini? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Apalagi di mujizat Yesus tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Memang firman Tuhan kalau dicerna gitu, tidak masuk akal. Bagaimana orang bisa masuk di surga dengan tubuh kebangkitan tadi, tubuh kemuliaan, orang mati dibangkitkan, ilmu pengetahuan tidak bisa. Nah, ada sains yang mengatakan manusia itu sesudah mati lalu bangkit. Hanya pelajaran iman Kristen, pelajaran Alkitab yang mengatakan kalau di dunia sana bisa mati habis perkara. Makanya banyak orang jadi ateis, tidak percaya Tuhan. Malah dibandingkan lagi orang, lebih baik jadi ateis. Buktinya sana. Jadi ateis lebih baik daripada orang yang beriman, orang yang beragama. Orang ateis tidak suka kerusuhan, tidak suka menipu. Tapi lihat orang yang beragama menipu. Lebih baik jadi ateis. Tidak usah percaya Tuhan, ribet. Hidup ini hanya untuk bersenang-senang, kebahagiaan. Itu. Tapi kalau firman Tuhan tidak begitu. Hidup ini sesudah hidup yang sekarang ada hidup lagi. Hidup di dunia akan datang yang harus kita kerjakan sejak sekarang ini. Sekali lagi, tidak dilarang untuk pandai. Tidak dilarang. Ada isu yang dihembuskan di para lembara. Saya melarang bermedia sosial. Melarang jemaat, nonton TV dilarang.
Siapa bilang? Hanya kebetulan di pastori belum punya TV, bukan berarti tidak mau beli TV. Tunggu dulu anak saya besar. Sedikit lagi. Kami juga pengen pasang TV supaya nonton. Kalau sekarang ini, kalau dia remote dia sudah pegang, semua jadi selesai. Tidak ada yang jadi nanti. Ini masih jadi raja, ratu. Nah, buktinya kalau ke rumah keluarga di tempat lain, remote dia pegang sudah. Kalau sudah kartun biar menonton berita tidak bisa. Jadi lebih baik belum dulu. Itu saja alasannya. Nanti kalau sudah semua bisa nonton berita, boleh. Bukan berarti tidak boleh ini nonton TV, tidak boleh. Media sosial, Facebook tidak boleh. Saya nggak pernah larang. Yang tidak boleh itu yang punya media sosial, beraktivitas, maaf, judi online, game online, pinjaman online, pornografi, ya itu. Hati-hati, ini saya kasih tahu, ponakan dan cucu-cucu. Dengarkan baik-baik, share di sini dulu, ponakan, lihat sini. Woi, lihat sini. Lihat dulu ke sini. Saya kasih tahu kalian semua yang bermedia sosial atau pegang handphone. Bermedia sosial. Yang pertama, kalau kalian menggunakan kamera handphone di salah satu aplikasi, misalkan TikTok, mau dengar saya atau tidak? Saya kasih tahu pelajaran. Kalau kamu mengupload video TikTok dengan gaya yang vulgar, di handphone bisa dihapus, tapi meninggalkan jejak digital. Hati-hati, handphone ini sekalipun tidak internet, tidak dipakai internet, kalau kita foto-foto yang jorok, itu ada tersimpan, itu saya buktikan. Dan meme, gambar-gambar lucu-lucu itu yang sudah saya hapus sebetulnya, tapi bisa dia panggil kembali, bisa dipanggil kembali. Ada stiker-stiker biasanya di WhatsApp itu, stiker apa namanya itu, yang lucu-lucu itu, ada jempol terbaik itu sudah dihapus berapa kali, ada muncul. Artinya handphone menyimpan, apalagi kalau terhubung dengan Google. Jadi ada permintaan di situ, apakah file-file harus disimpan di Google? Kalau kita semua file akan disimpan di Google, kapanpun bisa diambil kembali. Satu. Yang kedua, ada undang-undang negara, namanya Undang-Undang ITE. Undang-undang itu mengancam kita apabila kita menyebarkan dengan sengaja foto-foto vulgar atau yang bermuatan pornografi. Kalau orang yang dilihat tidak terima, bisa diadukan dengan pasal Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transaksi Elektronik, dan hukumannya tidak main-main, maksimal 7 tahun penjara. Diingat tuh ya, bermedia sosial jangan sembarangan. Tuh, ingat ya, jangan sembarangan foto-foto memperlihatkan bagian-bagian dalam tubuh kalian, mau wanita mau pria, kita semua termasuk. Jangan main-main memvideokan aktivitas itu, tersimpan di Google. Handphone itu secara otomatis begitu masuk, kita masukkan wifi kita atau pulsa data, yang kita foto tadi itu otomatis tersimpan di Google. Ada orang merekam peristiwa-peristiwa tertentu tanpa sengaja, dia rekam begitu saja, kemudian ya sudah diletakkan dalam keadaan off, tidak ada hubungan online. Ini saya kasih tahu. Tapi suatu waktu dia pasang wifi, langsung foto tadi tersimpan di Google. Percayalah. Maka dari itu hati-hati, saya bilang memang cucu, ponakan, semua kita, termasuk saya. Makanya saya tidak suka mengakses atau mengupload kegiatan-kegiatan, untuk apa juga sebetulnya, kecuali ibadah. Ada orang, hari ini mah kami sedang makan fuyung hai, cepret, nah, dikirim. Nah, kami sedang ada di suatu tempat
Ini kirim cepret. Nah, ini saya kasih tahu lihat mimbar ya. Perhatikan. Jadi kalau kamu punya HP, jangan sembarang-sembarang ya. Foto-foto, video-video itu tersimpan. Mungkin kamu hapus, tapi tersimpan itu. Sebenarnya ada simpanannya itu. Begitu WiFi tersambung, otomatis tersimpan di Google. Otomatis tersimpan. Jadi kapanpun bisa diakses, kapanpun bisa. Itu namanya jejak digital. Itu dunia, apalagi Tuhan ini yang terutama. Apalagi Tuhan, segala perbuatan kita di masa lampau kalau tidak disucikan akan dijadikan alasan Tuhan untuk menghukum kita. Makanya penyucian itu menjangkau masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketika Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 6 melihat surga terbuka, serafim-serafim itu berseru seorang dengan yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sesudah itu dilihat kembali oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu pasalnya yang kelima itu. Kita baca Yesaya pasal 6 dulu. Yesaya pasalnya yang ke-6. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-6, langsung saja ayatnya yang ke-3 atau dari ayat 1, 2, 3. Ya, silakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di Ya. atas takhta yang tinggi ya, dan terus. menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ya, Para serafim berdiri di sebelah atasnya, Ya. masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, ya, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, ya, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. ya. Dan mereka berseru dengan, saya ulangi, dan mereka berseru Seorang kepada seorang, yang lain, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Wahyu 4 tadi, bukan Wahyu 5. Wahyu 4 ayat 7, 8. Wahyu 4 ayat 8 saja ya. Wahyu 4 ayatnya yang ke-8. Ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya Ya. penuh dengan mata, dan dengan tidak tidak berhenti-henti, berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. kudus, 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 kuduslah kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, Ya. yang sudah ada dan yang akan datang. lebih lengkap di sini. Jadi surga itu isinya kekudusan. 3 seruan kudus menunjuk kudus Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Itu di surga. Sedangkan di bumi, Tuhan rindukan kita kudus roh, jiwa, dan tubuh. Kudus roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah itu di bumi. Di surga kudus Allah Bapa, kudus Allah Putra, dan kudus Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Di bumi Tuhan rindukan. Ayo ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat kudus. pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba lihat, Tuhan rindukan kita kudus seperti teladan sorga. Tuhan rindukan kita semua kudus seperti teladan surga. Kudus yang berikut di dunia ini, kudus masa lalu. Nah itu tadi termasuk perbuatan kita di dunia maya itu. Hati-hati, ya. Hati-hati. Sekarang tidak boleh main-main loh dengan media sosial, dengan yang namanya internet. Tidak boleh main-main. Ponakan saya dengar baik-baik ini. Dengar baik-baik. Sudah dari mimbar itu berarti tegas. Dengar baik-baik. Ya, jangan main-main dengan soal internet. Apa yang kita browsing atau kita hubungi atau kita ketik atau kita upload itu meninggalkan jejak digital yang tidak bisa dihapus. Yang tidak bisa dihapus.
kapanpun bisa dipanggil kembali. Suatu waktu ada yang, ini saya belum lama, tahun ini juga. Tahun ini, kira-kira awal-awal tahun yang lalu. Puji Tuhan, ada yang bilang, ada ini oh, enggak, sini. Bisa saya, bisa dipanggil kembali. Ini, saya bilang, apa buktinya? Oh ini dia berdalih ini. Lah ini tanggalnya ini loh. Tanggalnya ini baru saja ini. Kok mengatakan orang lain yang tanggalnya baru saja. Saya buka, saya bilang. Tidak berani dia. Itu. Mengakses pornografi. Hati-hati loh sekarang ini. Jangan main-main. Apalagi Tuhan. Apa yang kita buat harus dipertanggung jawabkan. Kalau sekarang ada yang main-main, silakan. Tapi suatu waktu harus bertanggung jawab. Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 12-13. Ibrani pasal 4, 12-13. Oh, sebab firman Allah hidup. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 4:13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Suatu waktu yang kita perbuat di dunia ini, kalau tidak diperdamaikan, tidak disucikan, akan menjadi penyebab Tuhan menghukum kita pada penghukuman yang kekal. Tidak punya durasi waktu. Kekal selama-lamanya. Oh, semoga kita bisa mengerti. Manusia itu begitu, kalau masih merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa, dia tidak mau diperingatkan. Dia tidak percaya Tuhan, atau bimbang, Tuhan ini ada betul atau tidak. Buktinya, saya begini kok, baik-baik saja katanya mau dihukum. Dulu ada orang yang begitu kepada saya. Maafkan saya diludahi lalu dicaci maki. Kalau betul kamu pendeta hambanya Tuhan, pasti saya mati. Seperti Musa itu, digitu-gituin lalu dihukum oleh Tuhan. Itu baru hamba Tuhan. Kalau kamu ini hamba Tuhan, pasti saya akan dihukum mati. Itu maaf, dibuka pantatnya, ditaruh di muka saya. Itu di depan jemaat, di depan keluarga saya, di depan istri, di depan orang tua. Ditaruh pantatnya di muka saya dengan berkata seperti itu. Saya diam. Mungkin sekarang tidak apa-apa, buktinya saya hidup sampai sekarang. Berarti dia bukan hamba Tuhan loh. Kalau tidak bertobat, tunggu. Saatnya pasti akan sampai. Semoga kita bisa. Itu langit. Jadi langit bicara tentang tempat kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Yang tidak ada kaitannya dengan dosa manusia. Kita baca kitab Ibrani. Ya. Kita baca kitab Ibrani pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-27, 28. 9 Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Mari. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Nah, dihakimi. Hati-hati ya. Jadi kata dihakimi itu berarti bukan menghakimi orang mati. Berarti Tuhan menghakimi orang hidup. Ada dua kebangkitan ya. Yang pertama kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama, kebangkitan orang-orang suci yang mati dalam Tuhan. Kebangkitan orang suci yang mati dalam Tuhan disebut kebangkitan yang pertama. Itu yang tadi saya ceritakan, masuk, menyambut kedatangan Tuhan, masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20 ayat 4 sampai ayat 6. Lalu ada kebangkitan kedua, orang-orang yang mati di luar Tuhan tadi.
orang yang mati di luar tidak bangkit di kebangkitan pertama. Lalu bangkit sesudah kerajaan 1000 tahun damai, bangkit dia. Disebut kebangkitan kedua atau hukuman kekal. Kebangkitan kedua atau hukuman kekal. Makanya disebut berbahagialah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Kita baca ayat itu, mari. Wahyu pasalnya yang ke-20. Wahyu pasalnya yang ke-20. Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-5. Wahyu 20 ayatnya yang ke-5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Iya. Inilah kebangkitan pertama. Ya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ya. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Oh, puji Tuhan. Terus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi yang dihakimi ini bukan orang mati, mayat, bukan. Tapi orang yang hidup. Artinya yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua dihakimi oleh Tuhan. Jangan main-main. Jadi sesudah hidup ini ada hidup lain. Kehidupan yang akan datang. Kehidupan kekal. Kekal dalam penghukuman atau kekal di dalam surga. Ditentukan dari sekarang ini. Puji Tuhan. Hidup kekal dalam penghukuman atau hidup kekal bersama Tuhan. Ditentukan dari sekarang ini. Percayalah perkataan saya sebagai hamba Tuhan. Percayalah. Saya mengatakan dengan firman Tuhan. Untuk mencapai hidup yang kekal dan mencapai penghukuman kekal ditentukan dari sekarang ini. Ditentukan dari sekarang ini. Makanya jangan tukarkan keselamatan kita dengan apapun di dunia ini. Yang hanya bersifat sementara. Hanya bersifat sementara. Apa saja di dunia ini tidak ada yang abadi. Coba lihat sekarang apa yang terjadi di sana, di luar daerah kita. Apa yang terjadi baru-baru ini, mulai tanggal berapa itu Agustus. Ya, Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan. Nah, bacalah ayatnya mari Pak. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Nah, itu. Kemurkaan seringkali diterjemahkan bencana alam. Oh, kalau sudah banjir bandang, tsunami, gempa bumi, ya betul. Tapi kalau macam sekarang masa bergerak, menjara, merusak, ya apa? Mau diapa coba? Mau apa? Ya di situ mati juga. Udah biarkan. Barang-barang mewah yang dibeli dengan ada apa itu? Percakapan apa itu? Awas kalian ya, cucu. Jangan percakapan apa itu? Saya terganggu. Ini online loh ini. Saya terganggu dari tadi. Apa yang dipercakapkan? Apa yang dikomunikasikan? Sekarang di sana saya, kalau mau komunikasi, jangan di sini. Dari tadi saya diganggu terus. Tolong ikut beserta, diamankan. Jangan begitu ya. Saya ulang. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, ya. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah itu, kebenaran melepaskan. Apa yang sekarang? Barang-barang mewah yang dicari dengan banyak cucuran keringat. Dalam sekejap habis. Apa yang dibangga-banggakan habis. Tadi katanya ada ngangkat figura yang nilainya berapa ratus juta itu. Gambar apa itu figura. Itu dibawa, dijara. Bahkan koper yang isinya katanya dolar dibawa. Duitnya dihambur begitu kepada orang banyak, dihambur. Ngeri, ngeri sekali. Itu juga bagian kemurkaan juga. Sebab itu jaga ucapan-ucapan kita. Amin. Jaga mulut kita dijaga. Itu sikap kita jangan main-main sungguh-sungguh ini. Sungguh-sungguh. Dulu ada pepatah lama itu, mulutmu harimaumu. Betul itu. Oleh karena mulut badan binasa. Betul itu. Betul. Alkitab berkata, Yakobus pasal 3, lidah mulut ini menentukan nasib kita. Oleh mulutmu kamu dibenarkan, oleh ucapanmu mulutmu kamu dibenarkan, kamu dihukum.
Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, jadi Tuhan akan menghakimi setiap orang sesuai dengan harus dipertanggungjawabkan. Perbuatan-perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Semoga kita bisa menjadi pada waktu kedatangan Tuhan. Ayatnya yang Ibrani 9 ayatnya yang ke-27 28 tadi ya. Mari, 27 sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali, sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa. Itu kedatangan yang pertama. Yang kedua, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Jadi kedatangan nanti dia di angkasa sudah tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Tetapi yang ada adalah penghukuman terhadap manusia yang tetap berbuat dosa. Semoga kita bisa mengerti. Itu bicara angkasa yang pertama. Kisah Rasul 1 ayat 9. 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 Mari. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terus. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya, Yesus ini yang telah terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia datang di angkasa dalam kemuliaannya. Itu dengan awan-awan. Wahyu 1 ayat 7. Lihat, dia datang dengan awan. Wahyu 1 ayat 7 jelas di situ. Dia akan datang dengan awan. Maka kita yang menyambut dia juga dengan awan kemuliaan, urapan Roh Kudus yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Awan yang kedua, angkasa yang kedua artinya. Angkasa yang kedua. Angkasa yang kedua artinya menunjuk kepada kuasa pengangkatan Tuhan terhadap kehidupan kita. Mulai pengangkatan yang rohani dulu. Pengangkatan yang 2 Korintus 3 ayat 18. 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 Yang rohani dulu, mari. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini kuasa pengangkatan Tuhan terhadap kehidupan kita. Mulai yang rohani dulu, diangkat dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Tuhan menggembalakan kita ini ada tujuan. Dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Supaya kita dijadikan manusia yang rohani. Batu hidup, mari. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita mau dirohanikan oleh Tuhan. Kita ini mau dirohanikan. Jadi kita tergembala tujuannya supaya kita dirohanikan. Supaya kita menjadi manusia yang rohani, dirohanikan. Dengar baik-baik semua. Jadi tujuan kita digembalakan supaya kita dirohanikan. Kalau tidak mau dirohanikan ya jasmani. Darah daging. Gitu. Kalau tidak mau dirohanikan ya jasmani. Memang masih punya darah daging. Tapi darah daging yang sudah dirohanikan. 1 Korintus 15 ayat 51-52. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya
Aku Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Terus Kita tidak akan mati semuanya. ayat 50 dulu Pak, ayat 50. Sorry, ayat 50 dulu. Saudara-saudara, Ya, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, ya. yaitu bahwa daging Daging dan darah dan darah. tidak mendapat bagian dalam Nah kerajaan itu Allah. tadi, kalau tidak mau diubahkan ya tetap jadi Kristen daging darah, darah daging. Kristen daging. Nah itu tidak mau diubahkan. Ya, daging itu tuntutannya macam-macam. So, ya, itu daging, buas. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Terus. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, itu. Jadi memang kita datang membawa daging dan darah tubuh kita. Di dalam penggembalaan ini dirohanikan. Daging dan darah ini banyak tuntutannya. Dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 19 sampai 21. Itu perbuatan-perbuatan daging. Percabulan, perjinahan, keserakahan, dan lain-lain itu. So, ya, itu dalam Galatia pasal 5 itu perbuatan daging, manusia darah daging. Dan sekarang kita bawa manusia darah daging kita dalam penggembalaan dengan maksud dan tujuan untuk diubahkan lewat kuasa firman pengajaran dalam urapan Roh Suci. Untuk mematikan perbuatan daging sehingga kita menjadi manusia rohani atau manusia baru, lahir baru, manusia baru, lahir baru. Manusia baru, lahir baru. Manusia baru, lahir baru. Itu manusia yang rohani. Jadi tujuan digembalkan jelas. Bagaimana kalau saya sendiri tidak rohani? Mau merohanikan orang tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi harus menjadi manusia yang rohani. Itu namanya kuasa pengangkatan. Sehingga orang bilang, dulu orangnya begini, sekarang lain dia. Nah, iya dulu, saya juga pernah mendengar beberapa kali orang, terutama teman-teman yang lama, teman kawan-kawan masih remaja dulu. Ketemu sudah jadi sama-sama tua, bilang, tidak nyangka ya, sekarang ngana jadi pendeta. Kalau lihat dulu, rasanya tidak cocok jadi pendeta. Iya betul, itu dulu. Tapi sekarang kuasa firman dan Roh Kudus dan kasih Tuhan berkenan untuk menyucikan dan mengubah dan merohanikan, itu mengangkat keadaan, diangkat keadaan yang rohani. Jadi diangkat dulu jadi manusia yang rohani. Tuhan tolong kita. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 2 ayat 13. 1 Korintus 2 ayat 13. 1 Korintus 2 ayat 13. 1 Korintus ayat 13 mulai. Yuk. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani Kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah itu perbedaan. Kalau orang rohani, kalau jemaat rohani itu, kalau gembalanya cerita perkara rohani, ya dia tertarik dia. Oh iya ya Om, wah puji Tuhan, baru tahu saya. Gitu dia antusias. Itu tandanya orang itu memang rohani. Tapi kalau tidak, dia pelengos gitu, gelisah itu. Seperti ponakan saya tadi, cucu. Orang menghadap Tuhan, dia cerita komunikasi apa itu. Jangan begitulah. Jangan begitu. Ayo, dirohanikan semua. Hargai Tuhan. Nah, kalau diajak cerita yang rohani, senang dia. Kontak. Nah, terus ayat 14, mari. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya jelas. Itu bertentangan tadi itu. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal Om. Yang gitu-gitu itu sudah ketinggalan itu. Pandangan kuno itu. Masa kita disuruh 3 macam ibadah. Om. Sedangkan yang 1 setengah mati. Ini 3 macam. Om ini macam-macam. Tidak masuk akal. Sudah capek duit keluar. Capek, ngantuk, online lagi, nggak masuk akal ini. Nah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Kebodohan, itu manusia darah daging kalau nggak ditingkatkan ya, begitu. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tidak bisa paham manusia
darah daging Kristen, darah daging tidak bisa paham tentang perkara-perkara yang rohani. Tidak bisa paham. Tidak bisa mengerti, tidak bisa paham tentang perkara-perkara yang rohani. Istilah di Kejadian 28 itu batu mati. Lus. Batu mati itu. Tidak mengerti perkara yang, tapi begitu dituang minyak, bayangan urapan Roh Kudus dituang minyak, batu mati berubah jadi Betel. Artinya rumah, Betel artinya rumah Allah. Nanti kita akan belajar di paruh yang berikut, bahwasanya dari bait suci terdengar suara, sudah terlaksana. Dari bait suci suaranya siapa itu? Nanti ada pelajarannya, dalam sekali itu suatu. Kalau kita baca begitu, nggak ngerti. Tapi kalau dibuka, dalam sekali. Dalam sekali. Sejak mula Tuhan panggil kita, sejak mula Tuhan panggil dan pilih kita, gitu ya. Sejak semula Tuhan panggil dan pilih kita, rencana Tuhan itu indah. Dia mau jadikan kita bukan hanya orang yang selamat, bukan. Meningkat sampai dijadikan bait sucinya. Betul ya? Bait suci, 1 Korintus 3 ayat 16-17 itu. Dijadikan bait suci, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah itu, jadi sejak semula Tuhan panggil pilih kita. Memang rencananya dijadikan manusia rohani, yaitu dijadikan bait Allah. Nah, kenapa dijadikan bait Allah? Pelajarannya saya cuplik sedikit ya. Karena bait Allah yang jasmani tidak dapat menampung kemuliaan Tuhan. Hari itu dulu. Ya, saya cuplik ya. Sejarah tentang bait suci. Sejarah tentang bait suci. 1. Bait suci yang pertama dibangun Musa di padang gurun yang kita kenal dengan nama tabernakel atau kemah suci. Dibangun di padang gurun dengan ukuran jelas sudah diterangkan di sini ya. Lebar 50 hasta, panjang 100 hasta halaman, kemudian ruangan suci, ruangan maha suci 10 kali 2 kali 30 hasta, 10 kali 30 hasta. Dibangun di padang gurun dengan mencontoh seperti yang ditunjukkan contohnya di atas Gunung Sinai. Nah, itu tabernakel. Kemudian 480 tahun kemudian, 480 tahun kemudian, 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. 480 tahun kemudian, baca 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Salomo, Raja Salomo membangun bait suci yang lebih besar, lebih mewah, lebih megah, lebih besar. Ayo. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, ya, dalam bulan Siu, ya, yakni bulan yang kedua, ya, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi kemudian hancur oleh tentara Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu Raja Israel bernama Raja Sedekia. Lalu kemudian 70 tahun kemudian dibangun lagi oleh Esra, Nehemia, dan Zerubabel. Itu yang saya ceritakan tadi, ada Nabi Hagai, Nabi Sakaria, terakhir Nabi Maleaki. Lalu dihancurkan lagi oleh bangsa Yunani. Dibangun lagi di zaman bangsa Romawi oleh Raja Herodes. Dibangun lagi, itu kira-kira tahun 30 sebelum Masehi. Jadi dekat-dekat habis tahun sebelum Masehi. Akan masuk tahun Masehi. Dibangun, makanya waktu Yesus berkata, rombak bait suci ini dan aku akan membangunkannya dalam tempo. Rombak bait suci ini dan aku akan membangunkannya dalam tempo 3 hari. Orang Yahudi berkata, 46 tahun kami membangun. Kamu akan membangun 3 hari? Tidak mungkin. Ayat selanjutnya, yang dimaksudkan ialah tubuhnya. Yang dimaksud itu tubuhnya. Yohanes pasal 2, 19 sampai 21. Mari. Yohanes 2, 19 sampai 21. Cuplik-cuplik dulu ya. Yohanes 2, ayat 19. Ya, silakan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak Rombak Allah ini bait Allah ini
Dan dalam 3 hari, Ya. aku akan mendirikan kembali. Ya, orang Yahudi bilang apa? Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ya, tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Puji Tuhan. Jadi sejak semula Tuhan panggil pilih kita. Kita mau dijadikan bait sucinya. Ibrani 3 ayat 56. Ibrani 3 ayat 56. Ibrani 3 ayat 56. Ibrani 3 ayat 5. Dan Musa memang setia. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Nah, itu tabernakel tadi. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, baitnya. Dan rumahnya ialah kita. Jelas, rumahnya kita, jelas. Terus, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita. Makanya ada kaitannya dengan Wahyu 16:17. Dari dalam bait suci terdengar suara. Suara siapa? Yang punya bait suci siapa? Tuhan. Betul ya? Suara Tuhan berkata, sudah terlaksana. Artinya hukuman Tuhan sudah terlaksana dengan sempurna. Kita bandingkan Wahyu pasal 22. Wahyu pasalnya yang ke-22. Wahyu 21 ya, ayat 22. Wahyu 21 ayat 20. Cuplikan dulu ya, mari. Silakan, 21, 22. Dan aku melihat, saya ulangi, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Puji Tuhan. Di sorga yang menjadi bait sucinya ternyata Tuhan sendiri. Dari sini dapat diketahui lewat hikmat Tuhan bahwa Tuhan mau menjadikan kita bait sucinya, kehidupan yang sama suci, sama sempurna, sama mulia dengan pribadinya. Luar biasa. Luar biasa. Makanya ada nyanyian itu, ku bawa hidupku, jadikan aku Tuhan bait suci, rumah doamu, ya bait suci, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Puji Tuhan. Jadi kita secara personal, secara pribadi, bait suci, bait suci, bait suci, bait suci, bait suci, bait suci. Secara umum berjemaah bait suci. Nanti di surga dia bait suci, kita juga beribadah kepadanya, melayani. Wahyu 22 ayat 3 itu. Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayatnya yang ketiga. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ya. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi bait suci Salomo, bait Herodes sudah. Makanya sejak itu gereja jasmani itu macam-macam bentuknya. So, ya, dibangun kalau kita ya seperti gudangan, ada yang punya menara, terserah lah. Bentuk jasmani tidak ada kaitannya dengan hidup kekal. Sejak itu bait suci itu ya itu gereja-gereja itu dibangun sedemikian rupa, macam-macam mengikuti model-model Eropa, model-model Indonesia, model apa terserah. Itu yang jasmani. Tapi yang terpenting bait suci yang rohani. Untuk apa gereja jasmani megah umpamanya? Tapi tidak ada yang rohani. Bait suci yang rendah ada. Sama dengan tidak ada roh Allah. Tidak tahukah bahwa tubuhmu bait Allah dan roh Allah diam dalam kamu. Jadi kalau bait suci jasmani tanpa bait suci rohani di dalamnya, tidak ada kemuliaan, tidak ada roh Allah, tidak ada. Roh Allah mau bekerja di mana kalau yang cuma jasmani? Megah, hebat. Tapi yang di dalamnya yang beribadah bukan bait suci. Tapi rumah penyamun, sarang penyamun. Sarang penyamun. Mengerti maksudnya ya? Nah, gereja jasmani dibangun menyerupai apa saja, terserah. Ada yang pakai kubah, ada yang terserah. Sesuai duitnya, terserah. Tapi yang menentukan yang ibadah di dalam itu.
jemaat yang merupakan tiap-tiap pribadi adalah bait suci. Tanpa jemaat yang adalah bait suci, bangunan semegah apapun tidak ada roh Allah di dalamnya. Saya paham betul ini oleh Roh Kudus. Jadi kalau jemaat Tuhan ini semua sarang penyamun, bayangkan. Nanti Tuhan cambuk semua. Keluar, rumah ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu jadikan sebagai sarang penyamun. Tuhan tolong kita semua. Ini cuplikan-cuplikan di bagian kata sudah terlaksana itu. Dari dalam bait suci terdengar suara, sudah terlaksana. Sudah selesai. Hati-hati. Biarlah kita tiap-tiap pribadi malam ini yakin telah menjadi bait sucinya Tuhan. Dan roh Allah diam di dalam kehidupan kita. Roh Allah diam dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita semua. Luar biasa ini. Jadi nanti Tuhan sendiri di surga menjadi bait sucinya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah bait sucinya, dan kita akan beribadah kepadanya. Jadi imam-imam dan raja-raja beribadah kepadanya. Luar biasa ini. Supaya paham tujuan kita ibadah melayani, jadi imam-imam dan raja-raja, untuk melayani Tuhan di surga kekal, di bait suci yang sempurna. Sebab itu di bumi ini kita dijadikan bait suci yang rohani. Istilah yang terkenal sekarang, tubuh Kristus, persekutuan tubuh Kristus. Sekali lagi, biar menggelar KKR besar-besaran dengan biaya yang tidak sedikit, kalau yang datang itu perampok semua, tidak ada gunanya. Tapi kalau yang datang adalah bait suci, ada roh Allah, kemuliaan Tuhan dalam pelayanan. Mau berapa jiwa dipercayakan? Banyak tidak banyak, terserah Tuhan. Tapi kalau semua bait suci, pasti ada kemuliaan Tuhan. Perhatikan ya, masih ingat cerita di Injil Lukas pasalnya yang ke-12 itu. Pasal 9 atau pasal 10. Waktu Yesus umur 12 tahun tuh, pasal 9 mungkin. Umur 12 tahun di bait suci. Sebelumnya para alim ulama itu, ahli Taurat itu, sebelum Yesus masuk tidak ada kemuliaan. Bait suci yang hebat, yang megah dibangun Herod itu ada kemuliaan. Saat Yesus umur 12 tahun, dia masuk dalam bait suci berdiskusi tentang firman Tuhan dengan alim ulama di situ. Baru ada kemuliaan. Orang tak heran-heran. Anak kecil ini umur 12 tahun, anak kecil ini pinternya, ada kemuliaan Tuhan. Sampai bapak ibunya jasmani cari-cari. Pak Yusuf dan Pak Maria cari-cari. Papa Yesus, Mama Yesus ya, kalau di poso di Papa Yesus, Mama Yesus, cari-cari. Di mana anakku ini, tanya-tanya orang yang pulang. Lihat Yesus, tidak. Lihat Yesus, tidak. Sedih, cari. Ketemu dalam bait suci. Sedang berdialog. Baru ada kemuliaan. Yang kedua, waktu disucikan. Tadi Yohanes pasal 2. Baru ada kemuliaan. Yang ketiga, waktu Yesus mati. Tirainya terkoyak. Itu baru ada kemuliaan. Sesudah itu hampa. Makanya tadi saya bilang, gereja jasmani mau dibangun bentuknya bagaimana terserah, yang penting ada uang. Tapi kalau yang beribadah bukan bait suci, bukan bait suci Tuhan, ya tidak ada apa-apanya di dalam. Tapi kalau yang beribadah bait suci Tuhan, ada kemuliaan. Roh Kudus hadir di dalam ibadah. Tuhan tolong kita. Dan malam ini kita percaya, kita semua dijadikan bait sucinya Tuhan. Dan ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita semua. Kubawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di atas. Ya, kita nyanyikan ya. Kubawa hidupku sekarang. Tuhan memberkati kita semua. Mari. Wah, hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan,
Di apamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi aku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan aku Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Pelan-pelan dengan suatu permohonan kita. Haleluya. Yesus, mohon kemurahan. Hidup yang hina ini Tuhan, banyak cacat celah, hidup yang berantakan di masa yang lalu Tuhan, tidak berkenan kepadamu Tuhan, sangat tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, bentuk hidup kami Tuhan menjadi bangunan bait suci yang rohani. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau adalah bait suci yang sesungguhnya, yang sempurna di sorga Tuhan. Haleluya. Lembutkan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami dengan lembutkan hatiku Tuhan, lembutkan. Biar malam ini Tuhan tolong kita. Yesus, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sucikan hidup kami semua, lahir batin kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, oh sucikan kami. Jika tidak demikian hanya menjadi rumah penyamun, sarang penyamun Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi sarang penyamun seorang pun Tuhan. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Sucikan kami semua, ampuni kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang suci berkenan untuk tinggal
dalam setiap kehidupan kami. Dari anak sekolah minggu, remaja muda kami, orang dewasa, lanjut usia semua. Sidang jemaat Tuhan adalah bait suci Tuhan, di mana Engkau tinggal dan berkarya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Merohanikan kami, mengangkat keadaan kami dari kemuliaan datang pada kemuliaan yang semakin besar. Jika yang rohani diangkat, maka yang jasmani juga diangkat oleh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Firman-Mu bagi kami semua, tetapkan dalam hidup kami. Jadi kekuatan dua sayap purunasa yang besar Tuhan, yang dapat mengangkat keadaan kami di bumi ini sampai waktu Tuhan datang kembali. Di awan-awan yang permai kami menyongsong Engkau Tuhan. Di awan yang permai, berkerajaan di kerajaan 1000 tahun damai dan berakhir di Yerusalem yang baru kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, ampuni kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Semakin mulia Dia ubahku, kita memberikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Semakin mulia Dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Puji Tuhan, kita akan ketemu dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci pada hari Selasa. Kita berdiri semua, tamatkan ibadah kita dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan penyembahan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang kembali kedua kali. Waktunya sudah dekat di ambang pintu Tuhan. Kepadamu kami percaya, menaruh iman dan pengharapan kepadamu Tuhan. Angkat hidup kami saat Engkau datang kembali, tidak tertinggal binasa bersama dunia ini Tuhan. Sebab Engkau akan menghukum dunia, langit dan segala isinya, dunia dan segala isinya dalam satu gemuruh yang sangat dahsyat. Dan unsur-unsur dunia hancur. Tetapi Tuhan telah siapkan langit yang baru dan bumi yang baru bagi kami semua, di mana hanya terdapat kebenaran Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Jemaat Tuhan yang dipercayakan, baik yang ada di kota Bandung, di kota Palu Tuhan. Tolong yang ada di Matia Lemba, di Pamona Timur Tuhan. Tolong semua juga yang ada di Tangkura, di Patibunga, di Pada Lembara. Penggembalaan di Kilo 9. Ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkenan memberkati hamba Tuhan sekeluarga dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih pendengar online dimanapun berada, baik ada di luar negeri Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkenan untuk menyelamatkan kami semua dari mara bahaya celaka secara jasmani, terutama sekali mara bahaya celaka secara rohani. Sebab itu membinasakan kami selamanya. Tolong kami Tuhan, beri kepekaan rohani, tidak menukar keselamatan jiwa dengan apapun di dunia ini Tuhan. Yang hanya bersifat sementara saja, tidak ada yang kekal di sini. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ampuni kami semua Tuhan. Pemilik tempat yang kami pakai rumah ini, kami tidak bisa balas apapun. Mereka telah berkorban untuk bisa kami pakai. Balaskan berkat berlipat kali ganda secara jasmani dan rohani juga.
kaitkan suami istri, anak cucu dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Sepanjang malam kami pasrahkan hidup kami kepada Tuhan. Lindungi dengan kuat kuasa darah Tuhan. Berkati pekerjaan ekonomi jemaat, karir-karir jemaat Tuhan. Tolong semua pegawai negeri, karyawan swasta, pejabat negara, pedagang, petani, peternak, jualan makanan, minuman, bisnis investasi yang lain, yang halal Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, Tuhan bela dan memberkati. Terima kasih Tuhan, ampuni kami semuanya. Inilah doa kami kepadamu, perjalanan pulang ke rumah masing-masing lindungi, sertai dengan kuat kuasa darah-Mu, tibakanlah semua dengan segala selamat. Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Terima kasih, biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai petang ini sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Tamatkan ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.